Nah, ini kita dapat soal bentuknya kayak gini. Nah, kita baca dulu soalnya. Jadi di sini katanya nih, garis M dan N sejajar dengan dinding L. Oke, kita identifikasi ini M, ini N, kemudian ini dinding L. Oke, Andi berjalan sepanjang garis M, ini Andi, sedangkan Bobby berjalan sepanjang garis N dengan arah yang sama, ini Bobby. Nah, kemudian soalnya dibilang di titik L terdapat lampu yang terpasang di tidak terlalu tinggi, sehingga bayangan Andi dan Bobby mencapai dinding L. Oke, ini lampunya. Ini mencapai dinding L di titik A, A aksen, B aksen. Jadi ini bayangan Andi, ini bayangan Bobby. Nah, jika PQ, oke PQ, ini PQ, dia 2 meter, ini PQ 2 meter, saat Andi berada 1 meter dari titik Q, jarak bayangan Andi ke P adalah, nah kan ini titik Q, berarti ini jarak dari Andi ke Q itu 1 meter. Nah, kita disuruh tentukan jarak dari P ke bayangan Andi atau ke A aksen ini berapa. Nah, sebelum kita jawab nih, ya sebenarnya ini soalnya gampang ya, karena ini analisanya enggak, sebenarnya masih sederhana, tapi dalam pengerjaannya kalian harus paham tentang materi yang dibilang kesebangunan segitiga, atau ya ini salah satu yang paling banyak sering keluar pada segitiga, karena kalau soal-soal ini pasti bakalan banyak di otak-atik. Tapi ini salah satu materi yang kalau kalian mau pelajari lebih banyak lagi, itu namanya kesebangunan bidang datar ya. Ini materi SMP, jadi sebenarnya ini materinya simple, asal kalian tahu konsep dan fundamentalnya. Nah, bagaimana cara kita menyusun kesebangunan pada segitiga? Ada beberapa syarat yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah sudutnya bersesuaian, oke, dan dia sebangun. Sebangun maksudnya apa? Sebangun sebenarnya maksudnya dia memiliki perbandingan sisi yang sesuai, sisinya pasti sama. Oke, nah ini di sini intinya. Jadi dia harus di sisi-sisi yang berhadapan itu dengan sudut-sudutnya harus sama. Contohnya, ini kan kita udah lihat gambarnya. Ini kan sudutnya sama dengan ini, A sama dengan P. Ini sudut C sama dengan sudut R. Ini kan atasnya 2 kali ini. Kemudian otomatis ini sisi sudut B itu sama dengan sudut I. Nah, jadi ketika kita ngerjain soal, misalnya di sini pasti punya rasio yang sama dengan ini, atau perbandingannya sama. Ini juga pasti bakalan punya perbandingan yang sama. Ini juga pasti bakalan punya perbandingan yang sama dengan ini, karena dia diapit atau berada di antara sudut yang sama. Contohnya garis ini dia ada di sudut A dan sudut C. Berarti ini juga P dan R itu kan sama sudutnya. Nah, dengan memanfaatkan sifat kesebangunan, kita bisa dapat nilai dari bangun yang sebangun dengan salah satu strukturnya. Contohnya ini misalnya A, ini B. Jika dia nilai di sini sisinya misalnya 3, kemudian di sini nilainya 4. Nah, yang kita dapat di sini misalnya 6. Otomatis kita bisa tahu nih nilai di bagian sini dengan cara, kan kita udah lihat perbandingan ini sama ini kan perbandingannya 2 kali ya. Ini kan 3 ke 6 itu perbandingannya kali 2. Otomatis untuk dia jadi di sini ini harus dikali 2 juga. Jadi pasti nanti jawabannya di sini 8. Oke, sorry meskipun ini gambar segitiganya kecil, tidak selaras dengan nilainya, tapi gue paham kalian pasti ngerti maksudnya. Jadi harus memiliki rasio yang sama. Makanya pasti bakalan muncul rumus-rumus yang kayak gini. Tapi kalau kalian tahu konsepnya, ya nggak perlu hafalin rumus yang kayak ginian. Oke, kita balik ke soal.
Nah, gua pakai warna yang lain nih. Jadi ini kan kita udah tahu ini sisi-sisinya. Jadi dari segitiga ini kita bisa melihat seolah-olah ada dua struktur sebenarnya. Segitiga kecil, misalnya apa ya? Misalnya ini E, segitiga E, dan ini ada segitiga yang gede. Oke, ini kita misalkan F. Karena kita lihat ini sudut-sudutnya sama, kayak dua segitiga yang disatuin. Ini sudutnya pasti sama. Ini juga pasti bakalan sama di sini karena dia kan tegak lurus ya. Otomatis di sini tegak lurus, ini juga 90. Dan ini juga dilewati sama garis M dan N yang sejajar. Ini juga L juga kan sejajar dari kata kunci soalnya. Otomatis dia pasti sudut yang ini dan ini pasti sama. Jadi kita bisa manfaatin sifat-sifat kesebangunan tadi. Jadi kita manfaatin. Nah, cara singkatnya jadikan di sini segitiganya sisinya 2. Oke. Nanti di sini 2. Kemudian di sini kan 2 bar. Ini kan sisinya kita jumlahin 1 1 2, berarti ini 4. Nah, sama dengan ini kan jaraknya tadi si Andi kan 1 meter dari titik Q. Berarti di sini 1 bar. Nah, sedangkan ini kan kita nggak tahu nih. Nah, itu kita misalin aja, misalnya ya ini tanda tanya. Jadi otomatis nanti kita kerjain ini 2, berarti nanti tanda tanya itu atau jarak Andi itu dari bayangan Andi itu ya 2 meter. Jadi jawabannya A. Nah, yang menjadi problem adalah karena biasanya soal nggak bakalan eksplisit banget nampilin segitiga yang kayak gini yang bisa dianalisa dengan mudah. Bisa aja segitiganya nanti diputar terserah entah gimana modifikasinya. Nanti soalnya bisa diputar gitu bangunnya. Dan kita cuma dikasih informasi nih beberapa, misalnya ada garis yang ditarik sejajar atau ada garis yang entah itu gimana. Tapi dengan melihat analisa sudutnya, kemudian kita analisa dari sisi-sisinya, nah kita bisa ngerjain soal-soal yang kayak gini. Makanya saran gua, kalian baca-baca dulu materi kesebangunan bangun datar yang ada di materi SMP. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya untuk ujian ya kalian bisa belajar dari tingkatan manapun. Itu. Dan kalian perlu juga perhatikan nih pembilangan penunjuknya. Kalian harus perhatikan di sini baik-baik karena jangan sampai terbalik. Kalian mau cari ini malah kalian taruh di atas karena otomatis itu salah pastinya karena rasionya pasti nggak bakalan sebanding kan. Contohnya nih kayak gini, kalau kalian kerjainnya kayak gini, ini malah jadi berbanding nih, nilainya terbalik gitu. Ini dengan ini terus kan harusnya ini banding ini dong, pasti bakalan hasilnya beda karena seolah-olah yang ini nilainya ada di bagian sini, otomatis nanti pasti nilainya akan salah. Ya mungkin sekian, jangan lupa untuk nonton video yang lain juga. Gue usahain untuk buat materi-materi yang fundamental, yang basic-basic juga nantinya buat persiapan lo ujian, sehingga lo nggak hafalin banyak rumus cepat gitu, karena menurut gue rumus cepat bagusnya kalau memang kalian udah paham fundamentalnya. Oke, bye bye.